Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi ya bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Isun Chiryou Si Teita Nano Noni Yoku Ta Tozu To Tesu Hoi volume 1 part 1. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya ya guys ya. Let's go. Oke guys, kita awali cerita dengan prolog. Zenos, peranmu di party ini nggak terlalu fungsi. Kau kick dari sini. Anjir, baru awal cerita udah main kick aja nih orang. Udah main kick orang aja. Ya, ini kan judulnya healer, di kick dari party. Semoga gak kayak healer yang itu di kick party terus malah balas dendam. Semua aja kagak ya. Aston, anjir, jadi keinget jajanan lebaran. Leader party ini menyeret Zenos ke samping penginapan dengan disampingi oleh member party menatapku dengan dingin. Party mereka adalah party yang naik daun. Gak tahu daun apa yang mereka naiki, yang bisa bantai semua binatang buas. Mereka banyak hadiah dari serikat dan sponsor dari bangsawan. Dana mengalir. Kamar mereka dihiasi dengan harta yang melimpah sampai di lantai kasih karpet mahal. Namun semua nggak dibagiin ke Zenos. Dia adalah member yang lahir dari daerah kumuh, bisa dibilang daerah miskin. Kerajaan Herzet sangat luas, ada di tengah benua hierarki ketat. Di sana ada keluarga kerajaan, lalu keluarga bangsawan, warga biasa, orang miskin. Berada di dasar tangga sosial. Diskriminasi itu hal biasa bagi masyarakat. Meski satu kelompok, Zenos selalu dikasih kamar biasa ketimbang yang lain. Dia bersyukur dikasih kamar karena sering berkemah di luar. Meski diolok-olok, Zenos tetap kerja keras untuk Aston yang udah terima dia di partinya. Itu hoax, Zeton. Aku bisa lakuin semuanya. Tidaknya berguna untuk banyak orang, protes Zenos. Aston bilang, kau aja gak ada lisensi healer. Di negara ini hanya mereka yang dicap warga biasa atau lebih tinggi diizinin punya lisensi petualangan resmi. Orang miskin gak ada hak itu. Tentu saja karena gak dapat latihan formal, Zenos belajar sendiri ilmu healer. Aku gak butuh mantra ilegal lo lagi. Dengan ini kita gak bakal disakiti lagi. Tapi itu karena saat partinya sekarat, Zenos langsung nyembuhin. Tidak hanya itu, dia kasih buff kebal dan buff fisik. Zenos jelasin, tapi Astor angkat bahu. Bacot, kau gak punya lisensi. Kau ucap mantra gak pakai ritual. Kau gak dewi, jadi gak mungkin saat kita cedera langsung sembuh. Jika kita gak sembuh, itu berkat mantra Gael dan power kita. Kau sangat beban. Di belakang Aston, Gael full sang support full auto full senyum. Zenos kalah diam. Dia ingin balas dulu ke Aston. Zenos di sini karena ketika lewat di daerah kumuh, Aston dan lain belum ada healer dan rekrut. Selama ini dia nggak punya ilmu formal healer. Dia mikir salah selama ini. Nyadarlah Zenos, kata Aston dengan sabar. Kami mau dipandang baik oleh bangsawan dan keluarga kerajaan sekarang. Kami nggak butuh sampah di party ini. Itu buat tim kita buruk. Kata aku udah bagian di tim, kata Zenos. Member lain ketawa keras. Kau bodoh ya, tanya Aston dengan ketawa. Kau belum sadar juga ya, kau ini daerah-daerah kumuh. Kita butuh kau karena murah dan kau udah terbiasa nahan lapar dan kemah sendirian. Jika ada masalah, kau bisa dipakai buat kambing hitam. Zenos matung. Dia mendengar ingatannya hancur, jatuh kayak puing-puing. Setelah habisin hidup sebagai yatim piatu di daerah kumuh, dia gembira bisa masuk party.
merasa nemu tempat bagus. Sebabnya meski diperlukan buruk, dia sabar dan berharap berguna untuk semua orang. Nyatanya dia orang asing bagi mereka. Gimanapun urusanku selesai, Zenos. Aston melempar sesuatu pakai jempol terbang ke lantai di depan Zenos. Apa ini? Zenos tanya sambil review itu. Kau nggak tahu, itu emas. Orang miskin kayak lo jarang lihat satu pun kan. Jadi syukurlah, Aston. Dengar ini ya, pemimpin dengan tatapan dingin. Jangan bilang ke siapapun kalau orang kumuh kayak lo pernah berada di tim kita, mengerti? Terdiam, Zenos genggam erat emas di tangannya. Itu adalah satu-satunya hal yang dia dapatkan setelah sekian lama jadi petualangan. Dan benda dingin di tangan ini bukan hadiah tapi uang sogok. Oh gitu, jika itu mau kalian, aku akan keluar dari party ini. Gitulah Zenos, sang healer dikick dari party. Timnya yang dulu yang pernah anggap dia sebagai orang kumuh gak tahu siapa yang bawa mereka ke titik ini. Dan baik Zenos atau timnya gak tahu seberapa besar ngaruh pada perpisahan mereka. Zenos, aku harap kau gak ada niatan balas dendam ke mereka. Jangan kayak anime sebelah. Oke guys, kita sudah masuk ke chapter 1. Ngapain nih? Habis out dari partinya, Zenos berkeliaran dengan lesu di kota yang bobrok. Udara dingin membuat dia menarik jubah dengan erat. Jubah warna hitam yang menyatu dengan malam, dia sudah memakainya sebelum gabung ke party. Haruskah aku tetap jadi petualangan? Dirinya yang ragu, bahkan jika pengen gabung ke party sekarang gak ada lisensi healer, dia nggak bakalan bisa daftar di guild. Dan habis pengkhianatan mereka yang dianggap tim memikirkan hal cocok bikin aku capek aja. Di sisi lain, petualangan adalah hal dia kenal saat keluar dari daerah kumuh. Dia pasrah akan hidup, dia nggak nyesali betapa kejamnya party ke dia. Masa depan telah hancur, tapi sekarang dia butuh makan. Dia cari warteg saat dengar debat di ujung jalan. Kau bodoh, kenapa nembak barang dagang kita? Sekarang gimana kita dapat cuan? Gumen bro, seseorang jawab dengan kesal. Dia pasti kabur, jadi aku pengen tahu. Zenos di gang sempit, perlahan tapi pasti melangkah hati-hati. Dia melihat bayangan hitam kecil dengan dua pria di sampingnya. Sosok itu berbaring dengan outfit lusuh dan sekarat. Dari wajahnya terlihat dia gadis muda, tapi kuping kayak runcing. Apa ini elf? Elf jarang terlihat di wilayah utara dan jarang hidup di ibu kota kerajaan. Ada anak panah yang menusuk gadis itu. Pria itu marah kecewa. Dia sekarat. Dia ini berharga. Kau tahu kita bisa dapat salah satu. Kau malah lakuin begini. Gumen bro. Pria itu menyesal lagi. Oi, hei Zenos pergoki. Kalian menusuk anak panah di punggung anak. Kedua pria itu menoleh dan melirik. Kau jangan ikut campur. Pria itu geram dengan geram. Gadis itu milik kita, milikku. Zenos melirik cewek itu lalu kasih koin yang diberi Aston sebelumnya. Akan ku beli dari kalian, gimana? Apa kau dongo? Pria kedua dengan gak percaya. Dia udah. Kau diam. Pria pertama bentak. Aku gak masalah jika dia ingin ambil aja, toh dia bakalan mati juga, mending kita ambil. Pria itu ambil koin dari Zenos lalu cabut. Saat di samping gadis itu, Zenos pakai sihir penyembuhan. Semoga pas heal gak ada adegan ngentot. Hei, kau oke? Keponya. Gadis itu hanya menunduk untuk jawaban. Tubuhnya lemas, rambutnya berlumuran tanah. Apa aku mati? Dia melemah. Kau akan membaik, Zenos jawab. Tenang aja, ini gak parah, gak mungkin. Lihat, kamu udah sembuh. Kau bisa ngomong sekarang. Hah? Dia berkedip dan bangkit. Apa? Gumamnya dengan heran. Gak sakit, luka hilang. Kok bisa? Aku healer, aku cabut anak panah dan sembuhin lo pakai sihir. Dengan panik gadis itu cek punggungnya. Jir, hilang. Aku jadi yakin bakal mati loh. Zenos ketawa keras. Ini cuma luka ringan, gak masalah. Luka ringan. Dengan terkejut. Oh wow. Gadis itu megang tangan dengan jari kecilnya. Tangan Zenos dengan jari kecilnya. Makasih, dia gugup. Makasih tuan.
Karena lega, air mata menetes karena baru kali ini ada orang yang menghargai Zenos sebagai healer. Sebelumnya di party Aston gak percaya dia bisa pakai heal dengan instan. Tidak peduli rintangannya dilewati karena dia selalu heal luka apapun saat bertarung. Mereka nggak peduliin jika diingat dia nggak ada waktu buat jelasin ini karena kondisi sosial jauh dari mereka. Ingat lagi mereka perlakukan dengan buruk, mengingat kerasnya dia kerja. Nggak apa-apa, kata Zenos. Apa orang tadi itu pedagang budak? Ya, gadis itu menunduk. Aku ditangkap, ada kesempatan aku buat lari dan mereka menemuiku. What's your name? Lily, Mas. Dengan ragu dia tanya, duit itu maksudmu koin yang ku kasih ke mereka? Tenang aja, itu duit haram. Sebuah suap nggak pantas dijaga, mending dipakai buat bantu orang lain. Tapi ada kok di sebuah negeri itu pakai suap untuk hilangin jejak. Kalau kau siapa, Tuan? Zenos namaku. Apa kau healer viral? Enggak, aku solo. Bahkan lisensi nggak ada. Karena asal usulnya dia nggak bisa resmi gabung di anggota di guild. Alhasil dia nggak resmi masuk party. Gak ada sejarah menulis healer, Yonos. Gimana pun aku nyesal kau ditangkap mereka. Di mana rumah lu? Ku antar dengan selamat. Gak ada rumah gua. Itu artinya dia yatim piatu yang hidup di jalanan sama kayak masa lalunya. Elf itu langka, jadi yang buat jadi tunawisma itu parah. Meski gitu dia gak gali lebih dalam. Kau gak punya ya pria itu yang senyum, pria yang juga gak punya. Itu gak baik. Perut Lily kosong, pipinya merah. Berdiri Zenos tersenyum. Ya, untuk sekarang kita cari makan dulu. Oke guys, ini dulu untuk pembahasannya dan sampai jumpa di next video ya guys ya. Bye bye.